Assalamualaikum Lur. Banten Ki hadir mengisi waktu santai kamu dengan berbagai informasi menarik, menghibur, serta menginspirasi. Dan khusus edisi Ramadan episode kali ini, kita akan mengulik kudapan menarik untuk berbuka puasa. So, jangan kemana-mana ya Teh Haji Bang Haji. Mingkini bye. Hai Teh Haji Mang Haji, welcome to Takjil Pintar. Nah, kira-kira dulur udah pada tahu belum ya, kita akan mengulik bahan makanan apa kali ini? Daripada penasaran, mending langsung aja. Merene yuk Lur. Lur, saat waktu berbuka semakin dekat, detik-detik menuju azan maghrib terasa semakin lambat ya. Perut mulai berbunyi, pikiran mulai membayangkan satu persatu rasa yang selalu dinanti. Rasa manis, rasa yang menghangatkan ataupun yang menyegarkan tubuh kembali. Ngaku deh Lur. Dan kalau dengar kata takjil, yang langsung kebayang apa? Kolak, es, atau minuman hangat dengan aroma khas yang bikin gak sabar untuk berbuka. Dan di balik manisnya sajian berbuka puasa, seringkali ada satu bahan alami yang diam-diam dapat memberi rasa dan juga energi. Namanya gula aren. Bentuknya yang sederhana, warnanya yang coklat pekat dan juga mempunyai aroma yang khas. Kadang dicetak bulat atau silinder, tapi begitu larut dalam air hangat, aroma karamel alaminya langsung menyeruak. Harum khasnya itu loh Lur, yang bikin siapapun langsung tahu, ini pasti pakai gula aren. Lur, tahu nggak gula aren asalnya dari mana? Gula aren berasal dari nira pohon aren, yaitu cairan alami yang disadap dari bunga pohon aren. Prosesnya masih banyak dilakukan secara tradisional. Nira yang sudah terkumpul dipanaskan perlahan hingga mengental. Warnanya pun akan berubah menjadi coklat pekat dan aromanya akan makin harum. Setelah itu dicetak dan dibiarkan mengeras. Kedengarannya simpel ya Lur, padahal prosesnya butuh kesabaran, ketelatenan, dan waktu yang gak sebentar. Tapi dari proses sederhana dan penuh ketelatenan inilah tercipta cita rasa legit yang khas dan sulit tergantikan. Menariknya lagi Lur, pohon aren termasuk tanaman serbaguna. Banyak bagiannya yang bisa dimanfaatkan, tapi justru dari niranya inilah lahir gula aren yang jadi primadona di dapur-dapur Nusantara. Terutama di bulan Ramadan, gula aren sepertinya punya panggung sendiri ya Lur. Hampir tak pernah absen dari berbagai sajian berbuka puasa. Mulai dari kolak pisang, kolang kaling, bubur sumsum, klepon, sampai minuman segar yang manisnya pas di tenggorokan. Bahkan sekarang banyak juga kopi dan minuman kekinian yang pakai gula aren karena rasanya dianggap lebih dalam dan berkarakter. Kenapa gula aren sering jadi pilihan? Lur, gula aren memiliki karakter manis yang terasa lebih lembut dan tidak terlalu menusuk. Rasanya pun menyatu dengan olahan bahan lain, ditambah sentuhan karamel alaminya yang bikin minuman atau makanan terasa lebih hidup. Begitu masuk ke air hangat, gula aren ini perlahan meleleh dan menyatu. Warnanya berubah jadi coklat keemasan, aromanya makin kuat dan tampilannya pun makin menggoda. Ngiler nggak tuh Lur? Untuk gula aren sendiri, dia memiliki kandungan gizi yang pertama ada karbohidrat, kemudian ada sumber mineral. Sumber mineral yang ada dalam gula aren diantaranya ada fosfor, zinc, zat besi, juga ada kalium. Di momen berbuka, tubuh memang membutuhkan asupan energi setelah seharian berpuasa. Rasa manis membantu mengembalikan energi dengan cepat. Apalagi kalau dipadukan dengan pisang, ubi, atau kolang kaling. Makanya tak heran kalau banyak orang merasa sajian berbuka kurang lengkap tanpa sentuhan gula aren. Nah, manfaat gula aren jika kita konsumsi dalam tubuh akan mengembalikan energi yang cepat dari karbohidratnya. Kemudian akan mengembalikan cairan yang hilang selama kita berpuasa seharian. Tapi kalau dipikir-pikir, apa yang membuat gula aren istimewa dan bukan sekedar rasa manisnya? Itu loh Lur, aromanya. Aroma yang khas sekali yang tercipta dari gula aren. Bahkan sebelum diminum pun harumnya sudah lebih dulu membangkitkan selera. Dan bagi sebagian orang, aroma gula aren ini menghadirkan nostalgia, mengingatkan suasana dapur rumah menjelang maghrib dan berbuka puasa. Nah, fakta uniknya, gula aren ini memiliki indeks glikemik yang rendah. Jadi untuk lonjakan gula darahnya ini akan meningkat secara stabil, perlahan gitu. Di
Di Banten sendiri, sajian berbahan dasar gula aren bukan hal yang asing. Banyak pedagang takjil yang mengandalkan gula aren untuk memberi cita rasa otentik pada dagangannya. Dan karena bentuknya yang padat serta praktis, gula aren mudah disimpan dan digunakan kapan saja. Cukup diserut atau dipotong kecil, lalu dilarutkan. Manisnya pun langsung terasa. Nah, kalau dulur, tim gula aren cair yang sudah dilelehkan atau lebih suka yang diserut sendiri? Atau jangan-jangan punya resep andalan keluarga yang selalu menggunakan gula aren dan gak pernah absen tiap Ramadan? Kolakah, es, atau kreasi minuman kekinian? Karena kadang yang bikin momen berbuka puasa terasa spesial itu bukan cuma menunya ya lur, tapi sentuhan manis yang tepat. 1 sendok gula aren yang larut dalam minuman bukan sekedar pemanis, ia memberi warna, aroma, dan juga karakter. Tapi tetap diingat ya lur, meski alami, gula aren tetaplah sumber gula. Jadi konsumsinya tetap perlu bijak dan secukupnya. Jadi untuk mengkonsumsi gula aren ini, dalam sehari kita bisa mengkonsumsi 2 sendok makan gula aren. Tapi untuk penderita diabetes, kita harus tetap dibatasi. Misalkan dalam sehari penggunaan gula aren ini, entah itu dalam masakan atau dalam olahan, digunakan hanya 1 sendok makan saja. Yang penting bukan cuma manisnya ya lur, tapi hangatnya kebersamaan yang tercipta saat berbuka puasa. Karena dari bahan sederhana seperti gula aren, kita bisa menemukan rasa, cerita, dan kenangan yang tak tergantikan. Lur, tadi udah dengar sendiri kan penjelasan dari ahli gizi terkait dengan kandungan dan juga manfaat dari gula aren. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan eksekusi langsung gula aren jadi kudapan menarik untuk berbuka puasa. So, mau ngapain lagi? Kita habis ini. Nih, kini bye.